sobat sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Romeo Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Sobat sehat, pada hari ini tema ataupun topik podcast kita adalah mengenai ATM. Nah, bukan ATM untuk mesin tarik tunai ya sobat sehat, tapi ATM yang dimaksud di sini adalah program penyakit AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Nah, di mana sobat sehat untuk pengendalian penyakit ATM ini di Kabupaten Musi Banyuasin, nah beberapa waktu yang lalu Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan yang diberikan oleh Adinkes. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai pengendalian penyakit ATM di Musi Banyuasin ini, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Nucu Arungsang, SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Yang kedua ada juga narasumber kita Ibu Surya Pritavita, STMM. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Musi Banyuasin. Oke, selamat pagi Bu Vita dan Bapak Ucu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Nah, Pak Ucu, beberapa waktu yang lalu Musi Banyuasin itu mendapatkan penghargaan dari Adinkes. Nah, penghargaan dari Adinkes yang baru diterima oleh Kabupaten Musi Banyuasin ini, itu penghargaannya dalam bentuk apa, Kak? Atau terhadap apa? Ya, jadi beberapa hari tepatnya tanggal 17 ya, September, Adinkes melaksanakan pertemuan nasional. Dari dalam pertemuan nasional tersebut, mereka memberikan apresiasi dan penghargaan beberapa kabupaten kota yang berprestasi terhadap program-program mereka. Jadi kita di Kabupaten Musi Banyuasin, alhamdulillah mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu penghargaan untuk bidang penanggulangan penyakit AIDS, TB, dan malaria. Jadi penghargaan ini merupakan reward ya bagi kabupaten yang sudah berhasil ya, terutama mengajak semua lintas sektor yang terlibat ya untuk sama-sama melaksanakan program pengendalian penyakit ATM tersebut. Ya, berarti ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinkes ya, ya? Bukan karena Dinkesnya saja, tapi merupakan kolaboratif ya, beberapa lintas sektor maupun lintas program. Di kita kebetulan sudah banyak UPD yang kita ajak terlibat. Yang pertama yang dimotori ini kondisi ibu yang cantik ini, mereka yang sebagai ketuanya di penggeraknya, jadi kita punya program ditawarkan kepada beliau. Jadi alhamdulillah ternyata kita bisa berhasil. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi mengapa nih Pak penyakit ATM atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria ini menjadi penyakit yang menjadi isu penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin? Ya, jadi ATM ini bukan di Kabupaten Musi Banyuasin saja, ya. Ini merupakan prioritas nasional. Jadi seluruh kabupaten yang ada di Indonesia wajib melaksanakan program ATM ini, atau penanggulangan terhadap AIDS, tuberkulosis, dan malaria ini. Itu diketahui bahwa kenapa ini menjadi prioritas juga, bahwa TBC ya, kebetulan TBC kita menurut rilis dari PBB tahun 2022, Indonesia merupakan negara nomor 2 terbanyak menyumbang kasus TB di dunia. Jadi selain itu juga di mana kasusnya juga selalu meningkat, ya, setiap tahunnya meningkat, kecuali juga di kita Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kalau untuk HIV ini karena penyakit ini sangat unik ya istilahnya, penyakit salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Dan kemudian selain itu dia penderitanya selalu ada, selalu bertambah setiap tahunnya. Jadi ini menjadikan dia sehingga menjadikan prioritas nasional oleh pemerintah Indonesia. Untuk malaria sendiri ada kita, karena kita sudah bagaimana komitmen global,
bahwa seluruh dunia itu bisanya tahun 2030 ada bebas dari malaria. Ending malaria. Ya, jadi kita alhamdulillah kalau khusus untuk malaria Kabupaten Musi Banyu Asin kita sudah tereliminasi, artinya sudah memenuhi syarat bebas dari malaria, walaupun memang masih ada temuan kasus di kita, tapi bukan merupakan kasus yang penemuan setempat, jadi tidak membatalkan status eliminasi dari kita. Iya. Berarti intinya ketiga penyakit ini itu sudah menjadi program nasional, iya, ya, nah, yang mana itu wajib dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan tentunya kalau misalkan sudah menjadi program nasional itu sudah pasti ada payung hukumnya. Ya, gitu, pasti. ya. Nah, terus juga Pak, tadi kita berbicara Indonesia itu kan targetnya adalah ending ATM itu di tahun 2030. Nah, kalau misalkan untuk di Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri Pak, itu situasi atau kondisi dari ketiga penyakit tersebut itu seperti apa sekarang ini Pak? Kalau di kita ya, terus Ya. terang kita memang masih ditemukan ya, masih banyak ditemukan dan terus tambah ya, seperti untuk kasus TBC saja Ya. pada sampai bulan Agustus ada 1050 ya kasus. Untuk HIV sendiri juga kita ada 19 kasus yang baru ya, yang baru dari 154 kasus. Kemudian juga untuk malaria kita juga masih ada kasus, itu merupakan kasus import ya. Jadi ada 11 kasus pada tahun ini ditemukan, tapi itu merupakan kasus import maupun kasus relate. Jadi tidak seperti saya bilang tadi, tidak membatalkan kita untuk tetap memperoleh prediksi eliminasi tadi. Iya. Ya. Nah, dari ketiga penyakit tersebut mungkin yang agak susah itu adalah mengenai penyakit HIV mungkin ya Pak ya. Ya. Karena ini kan seperti fenomena gunung es ya, Pak ya. Nah, jadi yang kelihatan kasusnya itu cuma sedikit, malahan sebenarnya padahal itu sebenarnya banyak kasusnya gitu ya. Nah, tapi sulit untuk ditemukan. Oke. Nah, jadi Pak, untuk penyakit yang tiga ini, AIDS, tuberkulosis, dan malaria tadi, kalau misalkan didapatkan masyarakat yang menderita ketiga penyakit ini atau mungkin salah satu dari penyakit ini, itu nanti kemana mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan Pak? Ya, kita di Kabupaten Musi Banyu Asin, alhamdulillah ya, dari seluruh paskes yang ada, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, sudah bisa menangani atau mengobati dari tiga penyakit ini. Bahkan sudah ada klinik ya, klinik swasta atau klinik praktek dokter mandiri yang sudah bisa melaksanakan pengobatan daripada penyakit-penyakit ini. Jadi kita ada 29 puskesmas ya, dan ada 3 rumah sakit. Nah, alhamdulillah juga untuk screening ya, untuk screeningnya kita sudah ada dibantu oleh pemerintah melalui TCM. Sekarang terutama untuk TBC tadi ya. Jadi kita ada 8 TCM yang tersebar di Kabupaten Musi Banyu Asin, ada 3 rumah sakit dan 5 puskesmas. Jadi itu salah satu menolong kita sehingga cepat mengetahui apakah seorang tersebut menderita TBC atau tidak. Iya. Jadi semakin cepat menghubungi pelayanan pengendalian penyakit HIV ini. Jadi untuk ini pasti memang secara kabupaten ya kita pasti mencari yang pas untuk inovasi ini. Tapi di beberapa puskesmas memang sudah ada inovasinya. Mungkin salah satunya kemarin yang ikut Paparnas kemarin itu puskesmas Balai mereka ada aplikasi ya, Cikini ke Balai Agung. Dan jadi Cikini ke Balai Agung. Cek screening TB secara dini ke Balai Agung. Jadi dia berupa barcode ya, jadi dia pakai Google Form ya.
Nanti penderita itu akan mengisi ya kira-kira apa sih yang dirasakan oleh penderita tersebut. Jadi di situ antara indikator tersebut, kalau sudah ada 4 indikator, jadi dia dianggap harus melaksanakan screening atau pemeriksaan. Tentunya kalau misalkan sudah ada aplikasi ini tuh sangat memudahkan Sangat nanti ya, Pak, ya, memudahkan. pencatatan Ya, laporan. benar. Jadi istilahnya apa namanya, kita harus memberi kemudahan lah. Namun yang bagus itu kita menjemput bola. Iya. Nah, terus juga Pak, untuk rencana tindak lanjut ini untuk kendalian ATM ini seperti apa Pak? Ya, rencana tindak lanjutnya kita harus terus melaksanakan ya. Kita apa namanya secara kontinu ya, secara kontinu baik itu lintas program, lintas sektor, tentunya dukungan-dukungan dari PD ya, terus harus kita apa namanya kita pacu kembali sama-sama bergerak gitu ya, kita motivasi juga. Iya, karena balik lagi itu kan untuk penyakit ATM ini kan bukan hanya tanggung satu instansi Ya, terutama bagi teman-teman kita yang di lapangan gitu kan. Teman kita di lapangan itu kita sangat menghargai ya untuk mereka, dan juga melakukan pemantauan bila ada kendala misalnya biaya, dana, dan silakan kan kalau terutama di sini kan ada di lokal ya, kan ada, jadi kami pantau mereka waktu merencanakan kegiatan, kami pantau jangan sampai program ini tidak masuk. Ini kan program wajib. Dan itu juga sudah ditetapkan sebagai program nasional. Ya, program nasional ya. Kadang-kadang lupa kan, jadi kita ingatkan gitu. Ya baik, terakhir nih Bu Vita dan juga Pak Ucu, nah ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyakit ATM ini? Yang tentunya jangan sampai masyarakat kita menjadi apa namanya penderita dari penyakit yang 3 ini ya, boleh ya Pak? Ya mungkin bisa di-explain. Kita dulu kayaknya. Ya, kita dulu lagi. Oke, silakan Bu Vita. Ya, mungkin begini, karena ini program nasional dan yang terkena dampak juga kita, masyarakat kita Kabupaten Musi Banyuasin, diperlukan upaya bersama secara terintegrasi, baik itu peran aktifnya dari masyarakat itu sendiri, dari desa, kecamatan, dan juga kita di kabupaten, sehingga apa-apa yang harus kita laksanakan, kita implementasikan bisa terlaksana dengan baik, dan jangan lupa juga untuk kita monitoring dan evaluasi agar apa-apa yang kita lakukan dapat terukur, kinerja kita terukur. Mungkin itu dari saya. Oke, selanjutnya Pak Ucu, silakan. Dan kami berharap ya, kepada masyarakat ya, pada keluarga siapapun itu yang kira-kira apa namanya mendapatkan ataupun mengalami penyakit ya, kira-kira keluhan-keluhan seperti batu ya, jangan sembuh-sembuh, dan jadi silakan untuk mendatangi puskesmas ya, puskesmas terdekat, karena kita sudah menyiapkan secara gratis ya untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Kepada juga pada apa namanya tokoh masyarakat juga kami harapkan bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa program ATM ini bukan program prioritas nasional ya, yang sangat berpengaruh juga secara tidak langsung nanti apabila ada keluarga kita yang sakit, tentunya mereka juga secara apa namanya tidak aktif ya, mengganggu aktivitas dan mungkin dalam mencari nafkah jadi apa namanya tidak Fokusnya gitu ya, terganggu. Nah, mencari rezeki lah sih kan dia terganggu gara-gara penyakit ini. Jadi diharapkan untuk didorong untuk melaksanakan pengobatan sampai tuntas. Gitu. Dan ini suksesnya Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2030 bebas daripada penyakit Katanya. ya. Oke. Baiklah, sobat sehat semuanya, mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di YouTube Dinas Kesehatan.
Dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada narasumber kita yang sudah berbagi informasi yang sangat penting sekali terkait dengan penyakit ATM ini. Baiklah sobat-sobat semua, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Romi Ronaldo, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon undur diri dari hadapan kita semua. Dari kata, kami tutup podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti. Oke. Kita ada Kita jargonnya. pasti. Tos TV gimana, Pak? Nanti Tos- pas TV kayak ini aja dah. Oh, tos TV ke kamera. Oke. Mungkin setelah kita sehat, kita pacak galek, baru tos TV. Oh, Terus baru assalamualaikum gitu ya. Nah, Oke. Nah, jadi kita ada jargonnya, Bu. Nah, jadi nanti kalau misalnya bilang kita sehat, nah nanti kita serempak semua jawab kita pacak pacak galek. Sambil kayak ini yuk. Terus habis itu Tos stop. TV. Tos TV itu Tos apa? TV. Oh, tos Tos TV. TV. Tos itu temukan, obati, Obati, dan sampai sembuh ya. Screening sembuhkan. Iya. Tos TV. Oke. Baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Kita sehat, kita pacak galek. Tos TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Bet. Sudah. Ya silakan itu kerja Ya. kurang lagi. Nah, untuk pusat pelayanan kesehatan itu semakin cepat juga kita melakukan penanganan. Iya, Pak, ya. sehingga penularan juga terus bisa jadi terminimalisir. Oke, nah jadi Pak, mungkin untuk penanggulangan apapun permasalahan penyakit ATM ini, itu kan tentunya bagi Pemda ataupun dinas kesehatan kan sudah sangat berusaha sekali untuk menanggulangi permasalahan ini. Nah itu kendala-kendala yang ataupun masalah-masalah yang dihadapi di lapangan terkait dengan 3 penyakit ini apa saja Pak? Itu kan banyak ya. Banyak. Ya, terutama ini yang menjadi momok benar-benar seperti momok ya. Iya. Masih ada stigma di masyarakat gitu, bahwa penyakit TBC ini merupakan penyakit keturunan. Iya. Kalau HIV ini mungkin penyakit apa namanya itu kutukan. Kutukan, Itu salah aib, satu ya. aib. Hmm. Sehingga mereka agak apa namanya keberatan untuk melaporkan atau memeriksakan diri. Itu salah satu kendalanya. Kemudian juga kendala kita dalam melaksanakan tugas keterbatasan daripada sumber daya tentunya. Iya. Walaupun pemerintah Kabupaten Musi Banyu selalu berupaya untuk menambah jumlah tenaga kesehatan, tapi masih karena luasnya wilayah kita, jadi tetap saja masih menjadikan apa namanya kekurangan. Selain itu juga kadang-kadang mereka sudah ditugaskan berpindah, kadang-kadang kan Iya. pindah apa namanya karena problem karena dalam pekerjaan, jadi Betul. mereka pemerintah programnya nggak sanggup mengerjakan, nanti diganti. Itu salah satu kendala juga. Kendala juga. Ya. Kemudian juga kendala di lapangan juga kita untuk yang minum obat. Ya. Hmm. Minum obat ini apa namanya klasik juga sih sebenarnya kan. Kadang tuh kendalanya pasien itu sudah merasa sehat sembuh, padahal kan apa namanya ini kan pengobatan dalam jangka yang lama. Iya, betul. Jadi perlu pendamping. Hmm. Nah, ini pendamping minum obat ini kadang-kadang kita juga susah. Apalagi untuk penyakit HIV ya Pak, itu kan HIV seumur minum obat hidup. seumur hidup, betul. Kalau apa namanya TBC ini kan cuma 6 bulan. Iya, betul. 6 bulan. Kadang-kadang juga kendala juga reaksi obat tersebut kan. Iya. Kadang-kadang mereka nggak nyaman dan sudah nggak mau minum obat lagi gitu. Nah, Oke, sekarang saya mau beralih ke Bu Vita nih. Nah, Bu Vita, jadi terkait dengan penyakit ATM tadi itu upaya atau apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu untuk mengatasi permasalahan terkait penyakit ATM ini? Terima kasih ini adik ya. Yang pertama mungkin kita pemerintah kabupaten, karena ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi, bahwa ini adalah program nasional. Nah, kita pemerintah kabupaten komitmen dari kepala daerah, Pak PJ Bupati, Bapak Sekda, dan juga OPD-OPD terkait lainnya berkomitmen dalam hal pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan ATM. Terus juga secara regulasi kita sudah ada rencana aksi daerah penanggulangan ATM. Terus juga kita sudah ada tim percepatan untuk penanggulangan ATM dan beberapa regulasi. Itu salah satu yang ke Provinsi Sumatera Selatan kita ya yang sudah siap gitu Iya, ya. sudah siap pertama. Bahkan kemarin dijadikan
Jadi contoh. Jadi percontohan itu buat seorang mesin. Ya. Oke. Terus juga secara regulasi untuk secara ininya tidak mungkin dinas kesehatan bergerak sendiri. Betul sekali. Tetapi memang pengampu utama tetap dinas kesehatan. Dinas kesehatan juga sudah melakukan upaya screening kepada kelompok sasaran melalui seluruh Pasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musim Banyuasin sesuai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Dan juga setiap penemuan kasus yang ada dilakukan investigasi kontak maksimal, pemberian TPT untuk kontak yang memenuhi syarat, serta pemberian edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Juga dilakukan pemantauan Pak ya, dalam minum obat kepada pasien, baik itu keluarga maupun orang terdekat atau juga oleh tenaga kesehatan. Nah tentunya kami Bapeda selaku kalau di tim Satgas itu ketua, kepala Bapeda selaku ketua tim satuan tugas dalam pengendalian penanggulangan ATM ini, kami mengkoordinasikan setiap OPD agar kita sama-sama bergerak bersama, berkomitmen bersama, tidak hanya regulasi tetapi implementasi yang paling penting. Iya. Dan juga kita juga sudah mengintegrasikan ATM ke dokumen perencanaan pembangunan. Baik itu kita sekarang dalam penyusunan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang, dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga kita sudah integrasikan ke dalam rencana pembangunan RKPD untuk dari tahun 2023 Pak. 2023, 2024, dan juga 2025. Oke, nah seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasannya untuk penyakit ATM ini itu kan tidak hanya tanggung jawab dari dinas kesehatan ya Pak ya. Nah jadi itu merupakan komitmen bersama lintas sektor untuk menanggulangi ketiga penyakit ini. Nah jadi sejauh ini Bu, apa-apa saja peran dari lintas sektor yang sudah dilakukan dalam hal untuk penanggulangan penyakit ATM ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bagian perencanaan kita sudah komitmen mengalokasikan anggaran. Yang pertama itu karena ada surat edaran dari Mendagri terhadap 5 nomenklatur wajib di dinas kesehatan, itu sudah kita integrasikan di dokumen renjahnya dinas kesehatan. Begitu juga dengan OPD-OPD yang lain, seperti misalnya dinas sosial memberikan bantuan sembako, bantu umat juga menyasar ke pasien TB, AIDS, malaria, ya. Dan juga ada penyediaan RTLH bedah rumah untuk pasien TB. OPD-OPD yang lain juga dinas pendidikan tentunya ikut serta dalam mensosialisasikan sampai ke lingkungan sekolah, mengedukasi siswa-siswa, dan juga OPD Perkim, RTLH, Jamban, ada juga bagian hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ada tim Satgas, satuan tugas, punya peran dan tugas masing-masing yang harus kita komit kita laksanakan bersama, dan kita juga dibantu lintas sektor, lintas program seperti Basnas. Basnas ini sangat aktif sekali, punya peran penting juga ya, peran penting sekali. Mereka sangat aktif berkolaborasi, malah memberikan bantuan sembako dan juga dampingan pengobatan sampai pasien itu sembuh. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi sampai pasien TB itu sembuh. Itu Basnas, sampai Basnas juga mendapatkan penghargaan. Kita juga dibantu oleh perusahaan CSR juga ya. Karena CSR juga walaupun sedikit berkontribusi, mungkin kedepannya akan lebih banyak perusahaan yang membantu kita dalam PPATM ini. Terus juga ada Kopi TB ya Pak ya, iya. Banyak sekali, malah di PMD itu melalui dana desa. Nah, dana desa juga ke penderita dari penanggulangan itu, baik itu pencegahan, baik itu pengendalian maupun penanggulangan. Tidak hanya mengobati dinas kesehatan, tetapi mereka lebih ke
pencegahan, misalnya bantu honor kader, Oh, iya. sosialisasi, Betul. bentuk-bentuk seperti itu. Dinas Komunikasi dan Informasi juga mensosialisasikan. Semua OPD bergerak, karena tidak mungkin hanya satu OPD yang bergerak. Kita mendapatkan apresiasi ini berkat semua. Iya. Balik lagi tadi Upaya komitmen bersama. Iya, itu bukan hanya Bapeda. Kalau Bapeda sendiri tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi Bapeda memastikan alokasi anggaran di setiap OPD yang mendukung kegiatan ini. Oke. Nah, Pak Ucup, sebagaimana kita ketahui tentunya sudah banyak ya Pak ya upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu dari Dinas Kesehatan Bapeda maupun OPD-OPD yang lainnya dalam hal untuk pencegahan dan juga penanggulangan penyakit ATM ini. Nah, jadi untuk inovasi, ada nggak Pak inovasi tentang pusat pelayanan kesehatan itu semakin cepat juga kita melakukan penanganan? Iya, Pak, ya? sehingga penularan juga bisa jadi terminimalisir. Oke, nah jadi Pak, mungkin untuk penanggulangan apapun permasalahan penyakit ATM ini itu kan tentunya bagi Pemda atau pendidik kesehatan kan sudah sangat berusaha sekali untuk menanggulangi permasalahan ini. Nah itu kendala-kendala yang ataupun masalah-masalah yang dihadapi di lapangan terkait dengan 3 penyakit ini apa saja Pak? Itu kan banyak ya. Banyak. Ya, terutama ini yang menjadi momok benar-benar seperti momok ya. Iya. Pasti ada stigma di masyarakat gitu, bahwa penyakit TBC ini merupakan penyakit keturunan. Iya. Kalau HIV ini mungkin penyakit apa namanya itu kutukan. Nah, itu salah aib, satu ya, aib sehingga mereka agak apa namanya keberatan untuk melaporkan atau memeriksakan diri. Itu salah satu kendalanya. Kemudian juga kendala kita dalam melaksanakan tugas keterbatasan daripada sumber daya tentunya. Yeah. Walaupun pemerintah Kabupaten Musi Banyu selalu berupaya untuk menambah jumlah tenaga kesehatan, tapi masih karena luasnya wilayah kita jadi tetap saja masih menjadikan apa namanya kekurangan. Selain itu juga kadang-kadang mereka sudah ditugaskan berpindah kadang-kadang Iya. pindah apa namanya karena problem karena dalam pekerjaan. Jadi Betul. mereka pemegang programnya nggak sanggup mengerjakan, nanti diganti. Itu salah satu kendala juga. Kendala juga, ya. Kemudian juga kendala di lapangan juga kita untuk yang minum obat. Ya. Minum obat ini apa namanya klasik juga sih sebenarnya kan. Kadang tuh kendalanya pasien itu sudah merasa sehat sembuh, padahal kan apa namanya ini kan pengobatan dalam jangka yang lama. Iya, betul. Jadi perlu pendamping. Nah, ini pendamping minum obat ini kadang-kadang kita juga susah. Apalagi untuk penyakit HIV ya Pak ya, itu kan HIV seumur minum obat hidup. seumur hidup, betul. Kalau kamu apa namanya TBC ini kan cuma 6 bulan. Iya, betul. 6 bulan. Kadang-kadang juga kenalan juga reaksi obat tersebut kan. Kadang-kadang mereka nggak nyaman dan sudah nggak mau minum obat lagi. Gitu. Oke, sekarang saya mau beralih ke Bu Vita nih. Nah, Bu Vita, jadi terkait dengan penyakit ATM tadi itu upaya atau apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin untuk mengatasi permasalahan terkait penyakit ATM ini? Terima kasih Rumi, adik ya. Yang pertama mungkin kita pemerintah kabupaten, karena ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ucu tadi, bahwa ini adalah program nasional. Nah, kita pemerintah kabupaten komitmen dari kepala daerah, Pak PJ Bupati, Bapak Sekda, dan juga OPD-OPD terkait lainnya berkomitmen dalam hal pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan ATM. Terus juga secara regulasi kita sudah ada rencana aksi daerah penanggulangan ATM, terus juga kita sudah ada tim percepatan untuk penanggulangan ATM dan beberapa regulasi. Itu salah satu yang ke Provinsi Sumatera Selatan kita, ya yang sudah siap Iya, gitu ya. sudah siap. Bahkan kemarin dijadikan contoh ya. Contoh, jadi contohan itu buat sebagai mesin. Ya. Terus juga secara regulasi untuk secara ininya tidak mungkin dinas kesehatan bergerak sendiri. Betul sekali. Tetapi memang pengampu utama tetap dinas kesehatan. Dinas kesehatan juga sudah melakukan upaya screening kepada kelompok sasaran melalui seluruh Pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan
yang ada di Kabupaten Musim Banyuasin sesuai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Dan juga setiap penemuan kasus yang ada dilakukan investigasi kontak maksimal, pemberian TPT untuk kontak yang memenuhi syarat, serta pemberian edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Juga dilakukan pemantauan Pak ya, dalam minum obat kepada pasien, baik itu keluarga maupun orang terdekat atau juga oleh tenaga kesehatan. Nah tentunya kami Bapeda selaku kalau di tim Satgas itu ketua, kepala Bapeda selaku ketua tim satuan tugas dalam pengendalian penanggulangan ATM ini, kami mengkoordinasikan setiap OPD agar kita sama-sama bergerak bersama, berkomitmen bersama, tidak hanya regulasi tetapi implementasi yang paling penting. Iya. Dan juga kita juga sudah mengintegrasikan ATM ke dokumen perencanaan pembangunan. Baik itu kita sekarang dalam penyusunan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang, dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga kita sudah integrasikan ke dalam rencana pembangunan RKPD untuk dari tahun 2023 Pak. 2023, 2024 dan juga 2025. Oke, nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasannya untuk penyakit ATM ini itu kan tidak hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan ya Pak ya. Nah jadi itu merupakan komitmen bersama lintas sektor untuk menangani ketiga penyakit ini. Nah jadi sejauh ini Bu, apa-apa saja peran dari lintas sektor yang sudah dilakukan dalam hal untuk penanganan penyakit ATM ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bagian perencanaan ya, bagian perencanaan kita sudah komitmen mengalokasikan anggaran yang pertama itu karena ada surat edaran dari Mendagri terhadap 5 nomenklatur wajib di Dinas Kesehatan, itu sudah kita integrasikan di dokumen renjahnya Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan OPD-OPD yang lain, seperti misalnya Dinas Sosial memberikan bantuan sembako, bantu umat juga menyasar ke pasien TB, AIDS, malaria, ya. Dan juga ada penyediaan TLH bedah rumah untuk pasien TB. OPD-OPD yang lain juga Dinas Pendidikan tentunya ikut serta dalam mensosialisasikan sampai ke lingkungan sekolah, mengedukasi siswa-siswa, dan juga OPD Perkim, TLH, Jamban, ada juga bagian hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ada tim Satgas, satuan tugas, punya peran dan tugas masing-masing yang harus kita komit kita laksanakan bersama, dan kita juga dibantu lintas sektor, lintas program seperti Basnas. Basnas ini sangat aktif sekali. Punya peran penting juga ya. Peran penting sekali. Mereka sangat aktif berkolaborasi, malah memberikan bantuan sembako dan juga dampingan pengobatan sampai pasien itu sembuh. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi sampai pasien TB itu sembuh. Itu Basnas, sampai Basnas juga mendapatkan penghargaan. Kita juga dibantu oleh perusahaan CSR juga ya. Karena CSR juga walaupun sedikit berkontribusi, mungkin kedepannya akan lebih banyak perusahaan yang membantu kita dalam PPATM ini. Terus juga ada Kopi TB ya Pak ya. Iya. Banyak sekali. Malah di PMD itu melalui dana desa. Nah, dana desa juga ke penderita dari penanggulangan, baik itu pencegahan, baik itu pengendalian maupun penanggulangan. Tidak hanya mengobati Dinas Kesehatan, tetapi mereka lebih ke pencegahan, misalnya bantu honor kader, sosialisasi, bentuk-bentuk seperti itu. Dinas Komunikasi dan Informasi juga mensosialisasikan. Semua OPD bergerak, karena tidak mungkin hanya satu OPD yang bergerak. Kita mendapatkan apresiasi ini berkat semua. Baik lagi tadi komitmen bersama. Iya, itu bukan hanya Bapeda. Kalau Bapeda sendiri tidak akan menghasilkan apa-apa,
tapi Bapeda memastikan alokasi anggaran di setiap OPD yang mendukung kegiatan ini. Oke. Nah, Pak Ucu, sebagaimana kita ketahui tentunya sudah banyak ya Pak ya upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu dari Dinas Kesehatan Bapeda maupun OPD-OPD yang lainnya dalam hal untuk pencegahan dan juga penanggulangan penyakit ATM ini. Nah, jadi untuk inovasi, ada nggak Pak inovasi tentang pengendalian penyakit ATM ini? Jadi untuk inovasi memang secara kabupaten ya kita masih mencari yang pas untuk inovasi ini. Tapi di beberapa puskesmas memang sudah ada inovasinya. Mungkin salah satunya kemarin yang ikut Paparnas kemarin itu puskesmas Balai mereka ada aplikasi ya, apa namanya Cikini ke Balai Agung. Dan Cikini dia ya, jadi Cikini ke Balai Agung. Cek screening TB secara gini ke Balai Agung. Jadi dia berupa barcode jadi dia pakai Google Form ya. Nanti penderita itu akan mengisi ya kira-kira apa sih yang dirasakan oleh penderita tersebut. Jadi di situ antara indikator tersebut, kalau sudah ada 4 indikator, jadi dia dianggap harus melaksanakan screening atau pemeriksaan. Tentunya kalau misalkan sudah ada aplikasi ini tuh sangat memudahkan nanti mereka pencatatan. Jadi istilahnya apa namanya kita harus memberi kemudahan lah. Namun yang bagus itu kita menjemput bola. Iya. Nah terus juga Pak untuk rencana tindak lanjut ini untuk kendalian ATM ini seperti apa Pak? Ya rencana tindak lanjutnya kita harus terus melaksanakan ya. Kita apa namanya secara kontinu ya, kontinu baik itu lintas program, lintas sektor tentunya dukungan-dukungan dari OPD ya, terus harus kita apa namanya kita pacu kembali sama-sama bergerak gitu ya, berikan motivasi juga. Iya, karena balik lagi itu kan untuk penyakit ATM ini kan bukan hanya tanggung jawab satu instansi saja. Terutama bagi teman-teman kita yang di lapangan itu, teman kita di lapangan itu kita sangat menghargai ya untuk mereka dan juga memantau bila ada kendala misalnya biaya dana dan silakan kan kalau terutama di ini kan ada di BOK ya kan ada jadi kami pantau mereka waktu merencanakan kegiatan kami pantau jangan sampai program ini tidak masuk. Ini kan program wajib. Dan itu juga sudah ditetapkan sebagai program nasional. Ya, nasional ya. Kadang-kadang lupa kan, jadi kita ingatkan gitu. Ya baik, terakhir nih Bu Vita dan juga Pak Ucu, nah ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyakit ATM ini? Yang tentunya jangan sampai masyarakat kita menjadi penderita dari penyakit yang 3 ini ya, boleh ya Pak? Ya mungkin bisa di-explain. Kita dulu kayaknya. Ya, kita dulu lagi. Oke, silakan kita. Ya, mungkin begini karena ini program nasional dan yang terkena dampak juga kita, masyarakat kita Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan upaya bersama secara terintegrasi baik itu peran aktifnya dari masyarakat itu sendiri, dari desa, kecamatan dan juga kita di kabupaten sehingga apa-apa yang harus kita laksanakan, kita implementasikan bisa terlaksana dengan baik dan jangan lupa juga untuk kita monitoring dan evaluasi agar apa-apa yang kita lakukan dapat terukur, kinerja kita terukur, mungkin itu dari saya. Oke, selanjutnya Pak Ucu, silakan. Dan kami berharap ya kepada masyarakat ya, pada keluarga apapun itu yang kira-kira apa namanya mendapatkan ataupun mengalami penyakit ya kira-kira keluhan-keluhan seperti batu ya jangan sembuh dan jadi silakan untuk mendatangi puskesmas ya puskesmas terdekat karena kita sudah menyiapkan secara gratis ya untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut kepada apa namanya tokoh masyarakat juga kami harapkan
bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa program paten ini bukan program prioritas nasional ya, yang sangat berpengaruh juga secara tidak langsung nanti apabila ada keluarga kita yang sakit, tentunya mereka juga secara tidak aktif ya, mengganggu aktivitas dan mungkin dalam mencari nafkah jadi tidak Fokusnya gitu tidak terganggu. mungkin cari rezeki lah sih kan dia terganggu gara-gara penyakit ini. Jadi diharapkan untuk didorong untuk melaksanakan pengobatan sampai tuntas. Dan ini suksesnya Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2030 bebas daripada penyakit Kanker. ya. Oke. Baiklah, sobat sehat semuanya, mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe di YouTube Dinas Kesehatan. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada narasumber kita yang sudah berbagi informasi yang sangat penting sekali terkait dengan penyakit ATM ini. Baiklah sobat sehat semua, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Roni Ronaldo, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon undur diri dari hadapan kita semua. Dari kata, kami tutup podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat, kita pancasila. Tos TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul.